Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudrati a'yunina wa maulana nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari kemenangan dan hari yang mulia ini, kita bersama-sama diundang oleh Allah Subhanahu wa taala guna menunaikan ibadah kita sebagai seorang muslimin muslimat yang aqil, yang baligh, yang tidak memiliki uzur baik sakit maupun musafir untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk datang kepada salat Idul Fitri dengan datang saat dikumandangkannya tasbih, tahlil dan tahmid, serta mandi terlebih dahulu, merapikan kumis dan jenggotnya, dan memakai pakaian rapi. Kalau bisa disunnahkan memakai pakaian serba putih, dan disunnahkan, dianjurkan untuk mengisi saf-saf yang terdepan. Maka pada kesempatan di hari yang mulia dan penuh keberkahan ini, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Bahwasanya takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya, tanpa pernah kita memilih mana yang kita suka atau yang tidak kita suka, tanpa pernah kita memilih mana yang kita senang atau yang tidak senang. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya, melainkan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah.
Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah pesan khutbah yang bertemakan yakni dampak daripada Ramadan terhadap kehidupan kita. Sebelum itu, khatib ingin memberitahu kepada para jamaah sekalian bahwa teks yang khatib susun sendiri ini adalah pada tahun ini termasuk teks 10 terbaik yang ada di Indonesia untuk khutbah Idul Fitri. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk membawakannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diketahui bahwa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 30 hari kita menahan lapar dan haus, bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi juga bukan untuk memberat-beratkan hambanya. Allah ingin kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepergian bulan Ramadan tentu bukanlah tanpa kesan. Setidaknya pada khutbah yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan 3 pesan dari Ramadan setelah kepergiannya. Yang pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggal Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah. Karena tujuan dari puasa adalah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kata Allah menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 pekan atau 2 pekan ke depan kita mungkin sudah kembali bekerja. Kita akan kembali masuk kantor. Apakah Ramadan hanya tinggal Ramadan? Tidak berkesan sama sekali. Akan kembali memakan yang bukan haknya, akan kembali merampok uang rakyat, akan kembali memakan makanan yang haram. Maka bagi orang yang puasanya berhasil setelah Ramadan ini, dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketakutan kita kepada Allah. Kita kadang takut miskin, kita kadang takut sakit. Hendaknya ketakutan kita kepada kemiskinan dan ketakutan kita kepada sakit lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan yang haram. Hendaklah kita takut kepada Allah sebagai hasil daripada puasa kita. Takut kepada Allah, jangan sampai memakan makanan yang haram. Karena orang yang makan makanan yang haram, Nabi pernah mengingatkan ayyuh malahmin, setiap daging nabata min haramin, yang didapat dari yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih cocok untuk membakarnya. Oleh karena itu kita jauhkan dari makanan-makanan yang haram. Yang kedua, orang yang suka makan makanan yang haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita siang malam, Rabbana hablana minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah anak keturunan, pasangan hidup yang sejuk, enak dipandang mata. Itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa? Zaduka haram. Engkau makan makanan yang haram, engkau minum yang haram, sehingga walaupun berlinang air mata engkau di depan Ka'bah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, la labbaik wala saddaik. Kau tidak dapat panggilan haji yang mabrur. Karena apa? Yang kau konsumsi, yang kau makan adalah dari makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, konsekuensi orang yang makan makanan yang haram, disedekahkannya duit haram itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jika punya uang 100 juta tetapi duit itu adalah duit yang haram, jangan pernah berpikir 90 juta disedekahkan ke masjid lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid yang tidak tahu mungkin menerima, tapi ada Dia yang maha tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak ngantuk, Dia yang tidak tidur. Duit haram disedekahkan di jalan Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang suka makan makanan yang haram akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Keras hati, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Duit yang haram itu dibawa ke pasar. Di pasar dibelikan beras. Beras dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimasukkan ke dalam magicom, berubah menjadi nasi. Nasi dimasukkan ke dalam piring, lalu piring disuapkan ke dalam mulut anak. Tanpa kita sadari, hadirin sekalian, kita telah menyuapkan makanan yang haram ke dalam perut anak kita. Makanan yang haram ke dalam perut anak kita digiling oleh usus menjadi setetes darah. Yang darah tersebut menyemprotkan ke jantung, jantung menyemprotkan ke otak, lalu kemudian otak menggerakkan sel-sel saraf. Tapi karena yang dimakan adalah makanan yang haram, maka pikiran anak pun menjadi haram, hadirin sekalian. Maka jangan heran kenapa anak kita susah untuk disuruh sholat, kenapa anak kita senantiasa nakal dan tidak bisa diatur. Kenapa anak saya susah untuk diajak ke masjid? Hendaknya kita merenung, hadirin sekalian. Periksa makanan atau nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Jangan-jangan makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa istri saya tidak pernah berbaik sangka kepada saya? Kenapa istri saya selalu suudzon? Periksa makanannya. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan kepada mereka adalah rezeki yang haram, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk puasa kita berhasil, takutlah kepada Allah, takutlah memakan harta, memakan barang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kemudian hadirin, pesan Ramadan yang kedua adalah bahwa ditutup puasa ini dengan membayar zakat fitrah. Ternyata puasa yang hubungannya ini kepada Allah, itu ujung-ujungnya kita disuruh bayar zakat fitrah. Kalau kita lihat seluruh rangkaian ibadah, hakikatnya adalah bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Puasa hubungan kita kepada Allah, tapi ujungnya kita disuruh untuk bayar zakat. Sholat hubungan kita kepada Allah, tapi ujungnya kita disuruh toleh kanan, toleh kiri untuk melakukan yang namanya salam. Haji, ibadah kepada Allah, tapi ketika kita kena denda, kita memotong hewan kambing, kibas dan diserahkan kepada fakir miskin. Intinya adalah seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Zakat fitrah adalah bentuk kewajiban kita untuk membayarnya. 1 tahun sekarang sudah 3 kilogram. Apakah hanya 3 kilogram kita membayar tebusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka khotib melalui mimbar yang mulia ini, selain zakat fitrah yang wajib itu adalah ada yang sunnah juga, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Itu kita lanjutkan setelah kepergian bulan Ramadan ini. Bagi yang punya harta, cerdaslah dalam beramal. Bagaimana kalau nanti ketika kita mati akan tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah kita amalkan. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau mati manusia, inqata'a amaluhu, putus seluruh amalnya. Yang rajin sholat waktu hidup akan mati. Tidak ada orang mati yang sholat.
yang ketika hidup rajin puasa akan mati. Tidak ada orang yang sudah mati itu puasa. Tapi ada satu amal yang walaupun kita mati, yang walaupun kita wafat, tetapi ini akan terus mengalir sebagai pahala. Dialah amal jariah, membangun masjid, pondok pesantren, pondok tahfidz, menolong anak yatim piatu. Walaupun kita sudah mati, tetapi kita mendapatkan pahala dari mereka. Hadirin sekalian, hadirin masjid ini, sudah berapa banyak orang yang sujud di masjid ini, berapa banyak orang yang sudah tadarus Al-Quran di masjid ini, berapa banyak orang yang sudah iktikaf di masjid ini, tidak terhitung jumlahnya. Bagi yang pernah berinfak atau belum berinfak, maka berinfaklah untuk pembangunan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang mengerjakannya. Makanya hendaklah kita cerdas dalam beramal. Jangan hanya putus pada diri kita sendiri, tapi bagaimana amal itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar kita bukanlah kaya, karena betapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah pangkat dan jabatan, karena betapa banyak orang yang pangkat dan jabatannya tinggi justru menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat terbesar kita saat ini adalah ketika Allah berikan kita jabatan, ketika Allah berikan kita harta, ketika Allah berikan kita sebuah pangkat, maka itu kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kekal abadi. Hadirin sekalian, kalaulah orang beranggapan bahwa dengan harta dia akan mulia, maka harusnya Qarun lebih mulia dari hari ini. Kalaulah orang beranggapan pangkat dan jabatan itu adalah hal yang mulia, maka harusnya Fir'aun lebih mulia daripada kita hari ini. Hadirin sekalian, tetapi hadirin sekalian, orang yang membaca Al-Quran, orang yang pernah sholat, ketika hidup dia menolong agama Allah, punya jabatan dia tolong agama Allah, punya harta dia tolong agama Allah, maka itulah kelak yang akan menjadi saksi kebaikan bagi kita semua di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akalta fa afnaita," apa yang pernah kau makan akan busuk. "Ma labista fa aflaita," apa yang kau pakai akan rusak dan lapuk. "Ma tasaddaqta fa abqaita," tapi apa yang pernah kau sedekahkan itulah yang akan abadi, yang akan menemanimu sampai ke kubur, bahkan sampai ke akhirat, yaitu harta yang kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, selagi diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh umur, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat harta, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berpikir bahwa kita bisa menebus surga dengan harta kita. Kita tidak akan bisa menebus surga dengan harta kita. Kalau sejenak kita mau singgah ke rumah sakit, hadirin sekalian, betapa banyak orang yang tidak bernafas harus beli oksigen. Berapa banyak orang yang kekurangan darah minta darah kepada orang lain. Saat ini kita sehat, dikumpulkan seluruh harta untuk membalas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Allah hanya minta dari seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita rasakan pada hari ini, Allah cuma minta la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kau kaya, bukan dengan cara menunjukkan berapa jumlah mobilmu. Kalau kau memang kaya, bukan dengan cara menunjukkan berapa jumlah luas hektar sawitmu. Kalau kau kaya, bukan dengan cara menunjukkan berapa jumlah emas yang kau
kau miliki. Tetapi kalau kau kaya, kalau kau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau punya mobil 3, kau punya mobil 5, sudah berapa mobil yang kau wakafkan untuk masjid, untuk dijadikan sebagai ambulan? Berapa banyak sudah kilogram atau gram emas yang engkau gadaikan, lalu engkau sedekahkan, infakkan ke masjid? Berapa banyak harta yang sudah kau zakatkan, infakkan ke masjid? Itulah yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga, pesan terakhir dari bulan Ramadan yang telah kita lewati ini adalah bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar." "Iya," kata Rasulullah. "Jika aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" "Doanya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Allah yang Maha Pemaaf, Engkau Maha mencintai, Engkau Maha mengabulkan, maka maafkanlah aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Kita disuruh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa, atas segala kesalahan yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang ya Rasulullah. Rasulullah bersabda menjawab, "La, tidak, bukan itu," kata Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golonganku, dari umatku itu adalah, lihat kalimatnya hadirin sekalian, innal muflisa min ummati. Rasulullah tidak mengatakan Majusi, Rasulullah tidak mengatakan Nasrani, Rasulullah tidak mengatakan yaitu Yahudi, tetapi Rasulullah mengatakan min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku, kita ini ya hadirin sekalian. Siapa mereka? Mayyati yaumal qiyamah, mereka yang datang nanti pada hari kiamat bisolatin, yang membawa pahala solatnya, wasiyamin, yang membawa pahala zakatnya, yang membawa pahala hajinya, wahajin, yang membawa pahala sodakohnya. Di mana di situ mereka mengandalkan itu semua, tetapi di satu sisi dia bawa pahala, di satu sisi dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Mayati qad satama hadza, mulutnya tajam menyakiti hati orang lain. Wa akala mala hadza, suka memakan harta orang secara zalim. Wa qadhafa hadza, pernah mengalirkan darah orang secara tidak benar. Bagaimana nasibnya orang seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qabla ayyuqda ma'alai, ketika dia sedang setor pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ini pahala sholat saya." Datang tiba-tiba ada orang kepada Allah, "Ya Allah, sebentar, di dunia memang dia rajin sholat, tapi mulutnya tajam menyakiti hati saya." Kata Allah, "Maka ambillah seluruh pahala sholatnya, berikan kepada dia." Habis pahala sholatnya, dia setor lagi pahala puasa. "Ya Allah, ini pahala puasa saya." Tetapi datang lagi orang, "Ya Allah, jangan diterima dulu pahala puasanya ya Allah. Memang dia di dunia rajin untuk puasa ya Allah, tapi dia zalim kepada saya sebagai seorang tetangga. Dimakan harta saya secara zalim ya Allah." Kata Allah, ambil seluruh pahala puasanya untuk kamu. Maka habis pahala puasanya. Kalau pahalanya sudah habis, sementara orang yang menuntut masih banyak. Lalu kemudian bertanyalah, "Wahai Rasulullah," kata Nabi, "fa in faniyat hasanatuhu," kalau pahalanya sudah habis, sementara orang yang menuntut masih banyak, "faturihat alaih," diambillah dosa orang yang pernah dia sakiti,
orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia zalimi, diambil dosanya, ditampakkan kepada dia, diserahkan kepada dia. Ibaratnya orang pedagang itu sudah keluar modal banyak, tetapi ternyata tagihan hutang masih datang terus. Kenapa? Karena akhirnya orang ini yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, bahkan haji umroh bolak-balik, wa ukhidatin nar, kata Nabi, dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang ini hanya baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak baik kepada sesama manusia. Ada orang yang dia sakiti, ada orang yang dia caci maki, ada orang yang dia fitnah. Semua itu nanti akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna Idul Fitri, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka setelah kita minta maaf kepada Allah, Ramadan berpesan, jangan lupa kau juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Jangan sampai kita salah sangka, jangan sampai kita salah kira. Ini banyak orang yang sekarang salah sangka. Disangkanya dengan sholat 5 waktu hapus dosanya kepada sesama manusia. Tidak. Disangkanya dengan puasa 30 hari Ramadan hapus dosanya kepada sesama manusia. Tidak. Disangkanya dengan pergi haji umroh bolak-balik dihapuskan doanya kepada sesama manusia. Tidak, hadirin sekalian. Dosa dengan sesama manusia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka di hari Idul Fitri yang mulia ini, jangan sampai kita remehkan dosa kita kepada sesama manusia. Karena nanti di akhirat banyak orang yang tidak selamat masuk surga gara-gara masih punya salah kepada sesama manusia yang belum diselesaikannya. Oleh karena itu, minta maaflah kita kepada sesama manusia. Kepada siapa yang harus kita minta maaf? Pertama, kepada orang tua kita. Jika kita masih ada orang tua, jika sudah tidak ada, maka doakanlah mereka, hadirin sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 pesan Ramadan setelah kepergiannya. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar memberikan kesan kepada kita, dan Allah berikan kita panjang umur sehingga bisa kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Yang pada akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang penuh dengan harapan dan perasaan, kami dengan segala kerendahan dan kelemahan di keagungan hari raya Idul Fitri ini, kami semua mengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, walaupun seburuk dan senista apapun masa lalu kami. Ya Allah, Engkau tahu dosa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan ya Allah. Ampunilah semua dosa yang besar ataupun yang kecil, yang telah ataupun yang akan datang, dan yang sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah kami lakukan. Ya Allah, tentunya kami tidak hanya sekedar bersalah kepadamu, tapi kami juga bersalah kepada sesama manusia. Ya Allah yang Maha Rahim, bukakanlah pintu maaf bagi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah, begitu juga kami meminta maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami Allah. Insya Allah kami ikhlas, kami maafkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Berapa kali mereka tidak nyenyak tidurnya hanya karena tangis kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Dan bagi orang tuanya yang sudah tidak ada ya Allah, ya Allah, berikanlah sebuah kenikmatan yang di atas kenikmatan ya Allah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Berikanlah mereka nikmat kubur ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan mereka. Ya Allah, kami kangen
bersama mereka ya Allah. Ya Allah, kami kangen dengan kakek dan nenek kami, dengan keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, kami kangen sahur bersama ya Allah. Ya Allah, kami kangen untuk buka puasa bersama ya Allah. Ya Allah, kami kangen untuk tarawih bersama ya Allah. Ya Allah, kami kangen rindu berlebaran bersama ya Allah. Ya Allah, maka sampaikanlah rindu kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami, kumpulkanlah kami bersama mereka nanti ya Allah di akhirat. Yang tidak hanya berkumpul kepada mereka ya Allah, yang tidak hanya masuk surga bersama mereka ya Allah, tetapi juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih mulia ya Allah selain Engkau pertemukan, kumpulkan kami dengan keluarga kami ya Allah, dengan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk selamat dan bahagia serta tenang melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya yang kami lakukan ya Allah. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala infak sedekah yang kami lakukan ya Allah, kami sadar itu semua belum cukup untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Maka melalui hari kemenangan ini ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Sadarkanlah kami ya Allah untuk senantiasa taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala dosa yang kami lakukan ya Allah, kepada orang tua kami, kepada tetangga kami, kepada saudara kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan, adalah Allah, adalah sebaik-baiknya Tuhan ya Allah. Ya Allah, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat ya Allah, siapakah orang yang paling Engkau rindukan? Siapakah orang yang paling Engkau ingin ketemu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, adalah umatnya, bukan sahabatnya. Maka kita ini adalah umatnya ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami, perkenankanlah kami untuk bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa ajil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في فلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في إيران. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في روهينيا. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في تركيا. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في العراق، خصوصا في قطر. اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا في إندونيسيا. يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله عباد الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.